Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Jadi kembali lagi bersama aku Rizka Aulia Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Jadi kali ini aku bakal membahas materi yaitu adalah hubungan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat. So stay tune. Nah, investasi memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Hubungan antara keduanya sangat erat karena investasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi kita akan bahas konsep investasi. Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal baik dalam bentuk fisik maupun finansial dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Bentuknya bisa berupa investasi asing, domestik, maupun dari pemerintah. Perannya tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendukung transfer teknologi, dan meningkatkan produktivitas suatu daerah atau negara. Konsep kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat berarti kondisi ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan. Untuk mengukur kesejahteraan, biasanya digunakan indikator seperti indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, hubungan investasi dan kesejahteraan. Investasi berperan dalam meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini kemudian membuka lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli juga akan bertambah sehingga taraf hidup mereka dapat meningkat dan kesejahteraan tercapai. Dampak positif dari investasi. Investasi membawa banyak dampak positif seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan inovasi, serta penguasaan teknologi baru. Selain itu, investasi membuka peluang usaha bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Semua ini berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dari berbagai sektor. Nah, tantangan investasi terhadap kesejahteraan. Meskipun membawa manfaat, investasi juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan wilayah, di mana investasi seringkali terkonsentrasi di kota-kota besar saja. Selain itu, investasi industri juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adil agar hasil investasi benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola investasi. Mereka perlu menciptakan iklan investasi yang kondusif dengan regulasi yang jelas, memberikan insentif dan perlindungan bagi investor, serta memastikan distribusi manfaat investasi berjalan dengan adil. Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu mendorong investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat sementara. Studi kasusnya yaitu sebagai contoh, investasi di sektor pariwisata Bali terbukti mampu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat lokal. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur seperti tol Trans Jawa yang mempercepat mobilitas barang dan orang sehingga berdampak pada efisiensi ekonomi. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa investasi nyata dapat langsung dirasakan masyarakat, manfaatnya oleh masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah motor penggerak pembangunan ekonomi, di mana tata kelola yang baik investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar manfaat investasi ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, melainkan dirasakan secara merata oleh lapisan masyarakat. So, jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.